nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'ati rasulillahi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang ahli Jumat yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan di hari yang mulia ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat kudrat dan juga iradnya Allah kita masih bisa melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah Jumat di hari ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya mengingatkan pada diri pribadi khatib, umumnya jamaah Jumat, marilah kita sama-sama memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian dan ingat bekal yang paling utama hanyalah takwa semata. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Mungkin sekali waktu di antara kita pernah merasakan yang namanya sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup pun terasa hampa, banyak keinginan yang tak kunjung terpenuhi, yang menyebabkan hati kita menjadi keras dan membatu. Kesombongan pun meliputi kehidupan dari hari ke hari. Maka ketika kita merasakan hal tersebut, ketika ada sebuah nasihat dari teman, dari kerabat, atau bahkan dari kiai kita, rasanya kita digurui, diajari, sulit masuk nasihat tersebut pada diri kita. Maka ingatlah, ketika itu terjadi pada diri kita, berarti kita terjangkit sebuah penyakit yang disebut dengan qaswatul qalbi atau hati yang membatu. Apa yang menyebabkan hati menjadi membatu tersebut? Pertama adalah dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat hati kita menjadi keras membatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar al-ayah, yang artinya summa qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras, mim ba'di, dari setelah itu, zalika fiha, maka yang demikian itu kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu sekalipun. Wa inna minal hijarah, dan sungguh di antara batu-batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, mengalir daripadanya sungai-sungai. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, ketika hati kita mengeras seperti batu, maka akan sulit sekali masuk nasihat kepada diri kita sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah tadi. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hati seseorang ketika sudah mengeras seperti batu, itu bagaikan sebuah pohon yang kering kerontang, merangga sampai mati. Maka yang pantas untuk pohon tersebut adalah hanya dilalap oleh api. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, selain daripada itu, banyak sekali sebab yang menyebabkan hati kita menjadi keras seperti batu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qadi Al-Fudail berkata bahwa ada 3 peristiwa yang menyebabkan hati seorang menjadi keras dan membatu. Yang pertama adalah terlalu banyaknya makan, yang kedua terlalu banyaknya tidur, dan yang ketiga adalah terlalu banyaknya berbicara. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, ternyata terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam perut kita, itu adalah salah satu penyebab yang menjadikan hati seorang menjadi keras dan membatu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan sebuah solusi bagaimana agar terhindar dari itu semua, dengan cara memperbanyak saum sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti melaksanakan saum Senin Kamis, saum di pertengahan bulan, atau bahkan saum Daud. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, bahkan pakar kesehatan pun, Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran Islam yang pertama, mengatakan bahwa perhatikanlah konsumsi yang dikonsumsi oleh perutmu, karena sebagian besar dari penyakit bermula dari terlalu banyaknya makan. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, yang kedua adalah terlalu banyak tidur pun menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Maka Rasulullah sangat sedikit sekali tidurnya, di sepertiga malam beliau melaksanakan qiyamul lail, yang banyak referensi hadis minimal dilaksanakan 2 rakaat, bahkan sampai tak terbatas, bahkan sehingga Rasulullah kakinya bengkak karena terlalu banyaknya ibadah sholat di tengah malam. Yang ketiga adalah dengan terlalu banyak berbicara. Hadis Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah baik, aw liyasmut, atau diam. Dalam riwayat lain mengatakan, salamatul insan bihibdil lisan, selamatnya seseorang tergantung pada lisannya. Maka untuk menghindari kerasnya hati adalah dengan tidak terlalu banyak berbicara. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa istirahatnya badan dengan mengurangi makanan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi banyak keinginan. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, bagaimana solusi yang diterapkan Rasulullah untuk melembutkan hati tersebut? Yang pertama adalah dengan berusaha memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita mudah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudara-saudara kita ketika terbaring di rumah sakit harus membayar jutaan bahkan ratusan juta untuk membeli oksigen. Hari ini kita menghirup udara dengan sebebas-bebasnya. Maka itu pun salah satu cara kita mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, akhir-akhir ini hatiku terasa keras, kata sahabat. Lalu Rasulullah berjawab, maukah aku berikan solusi dari kerasnya hati tersebut? Kata Rasulullah, sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya dan berikan makanan yang dengan apa yang kamu makan, maka niscaya hatimu akan menjadi lembut dan rizkimu akan menjadi lapang. Ini adalah solusi yang kedua, adalah dengan menyayangi anak yatim. Bahkan menyayangi anak yatim ini menjadi sebuah garapan di salah satu organisasi yang mengamalkan surah Al-Maun. Siapa yang iman kepada Allah, maka dia harus menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa Rasulullah akan bersama orang yang memelihara anak yatim di surga seperti halnya dua buah jari yang tidak dapat dipisahkan. Hadirin sidang hari Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan makanan terhadap mereka, maka sekali lagi itu akan menghantarkan kita menjadi lembutnya hati kita dan meluaskan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, solusi yang ditawarkan adalah untuk menghindari kerasnya hati adalah dengan memperbanyak ziarah kubur. Salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa dulu aku melarang engkau untuk berziarah kubur, tapi hari ini aku perbolehkan engkau untuk melaksanakan ziarah kubur. Tapi dengan niat satu diantaranya adalah mengingatkan bahwa kita semua akan mati dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka itu adalah salah satu solusi untuk mengingatkan kita, untuk melembutkan hati kita sehingga kita senantiasa mawas diri menjaga agar aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang hari Jumat rahimakumullah, itulah mungkin penyebab kerasnya hati dan solusi yang ditawarkan bagaimana agar kita terjaga untuk dari kerasnya hati, bahkan lebih keras daripada batu sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu jawwajin karim innahu huwal ghafurur rahim.